Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Euna Diva dari program studi pendidikan agama Islam semester 6. Tujuan dari dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak M. Syarif Kholili tentang hikmatut tasyri', yaitu tentang hikmah penetapan jual beli dalam Islam serta mengapa Allah melarang adanya riba. Yang pertama yaitu hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam. Dari ditetapkannya jual beli dalam Islam ini mempunyai tujuan yang mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, dan spiritual. Lalu ditetapkannya adanya larangan riba juga memiliki alasan dalam pandangan Islam sebagai berikut, yaitu untuk ditetapkannya jual beli dalam Islam. Yang pertama, menciptakan keadilan. Mengapa kok menciptakan keadilan? Karena Islam itu jual beli dalam Islam itu didasarkan pada prinsip untuk saling menguntungkan sesama atau menguntungkan sesama manusia. Intinya pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli itu harus jelas mengenai barang atau jasa yang akan diperdagangkan serta syarat-syarat yang disepakati. Mengapa ada hal ini? Karena untuk menghindarkan diri seseorang dari praktik penipuan atau dieksploitasi. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Jadi melalui jual beli ini hubungan antar satu individu dengan individu lain atau komunitas menjadi lebih kuat karena didasarkan oleh kerjasama atau pada kebutuhan yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi jual beli itu merangsang individu untuk mengembangkan keterampilan dan memproduksi barang atau jasa yang baru dan bermanfaat bagi sesamanya. Hal ini dapat mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, yang nomor 4 yaitu mengatur distribusi kekayaan. Jadi Islam itu mengatur distribusi kekayaan dengan cara yang adil dan seimbang. Hukum-hukum jual beli ini menentukan cara yang benar dalam berbagai sumber daya dan kemakmuran di atas individu dan kelompok-kelompok di masyarakat. Yang terakhir, menjaga spiritualitas. Mengapa kok menjaga spiritualitas? Jadi jual beli dalam Islam itu tidak hanya tentang satu aspek, tidak hanya tentang aspek ekonomi saja, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah ketika dilakukan dengan niat yang baik dan benar dan dijalankan sesuai dengan syariat ajaran Islam. Jadi jual beli dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, tentang mengapa diharamkannya riba. Yang pertama keadilan dan keseimbangan. Jadi riba atau bunga dalam konteks modern itu dianggap tidak adil karena mendorong hanya satu pihak saja yang memiliki kelebihan modal untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain secara eksploitatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Yang kedua, perlindungan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Jadi riba itu dapat mengakibatkan penumpukan kekayaan pada kelompok kecil individu atau entitas, sementara yang lain terjerat dalam kelompok lingkaran kemiskinan dan utang. Larangan riba ini ada bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi yang merugikan. Yang ketiga, menghargai nilai kerja keras dan resiko. Islam di sini tuh mendorong untuk mencari keuntungan melalui usaha yang jujur dan kerja keras, bukan dari pengambilan uang dengan tambahan tanpa melakukan usaha yang produktif. Hal ini menghargai nilai-nilai kerja keras, keberanian,
mengambil resiko dan kreativitas dalam menciptakan nilai. Jadi dalam hal ini tuh Islam menghargai nilai kerja keras dan resiko. Jadi yang terakhir yaitu pengaruh spiritual. Jadi Islam ini mengajarkan bahwa riba adalah salah satu bentuk kezaliman dan dosa besar yang dapat mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Karena hal itu, menghindari riba adalah langkah untuk menjaga kesucian dan integritas spiritual seseorang. Jadi, secara keseluruhan hukum-hukum jual beli dan larangan riba dalam Islam itu tidak hanya berasal dari pertimbangan ekonomi, tetapi juga berakar dari nilai-nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial. Hal-hal tersebut itu dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang mendukung keseimbangan sosial, keadilan, spiritualitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.